Kiai, ini saya punya pertanyaan Kiai. Sadar. Ya, sadar. Oh iya sadar. Cuma riwayat ini nggak disebutkan, cuma bilang bahwa ini riwayat yang masyhur. Baik. Bahwa Rasulullah SAW itu menikahkan Siti Aisyah itu di saat berumur 6 tahun dan menikah dengan setelah Siti Aisyah itu 9 tahun. Baik. Apakah itu ada riwayat yang lain? Masya Allah. Ini kok pertanyaannya berat-berat ini. Luar biasa ini Pak Edi, teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang sulit-sulit dari Pak Kardi, Mas Nur. Pertanyaan Pak Edi ini punya dua sisi. Sisi yang pertama, benar ada periwayatan yang mengatakan usia pernikahan Ummul Mukminin Aisyah itu 7 tahun. Dan kemudian baru dibawa ke rumah baginda Nabi 9 tahun. Nah, di pertanyaan Pak Edi itu, apa benar riwayat itu? Dan sebagian berusaha menjawab dengan mengatakan, mohon tidak disamakan usia kanak-kanak sekarang dengan usia yang dulu begitu. Usia dulu itu 7 tahun, 9 tahun, dan sebagainya. Nah, mengapa saya sebut ini menarik dan di sisi yang lain berpotensi seperti pisau bermata dua itu ya? Karena pernah terjadi di beberapa tempat itu pernikahan anak usia dini dan kemudian mendasarkan pada periwayatan itu. Mungkin sebagian diantaranya juga pernah viral di tengah-tengah kita. Ya. Di negara kita juga beberapa negara yang ada kaum muslimin lainnya. Sekarang bagaimana? Secara rujukan yang mengatakan demikian ada. Sebenarnya bagaimana? Nah, dalam sejarah ada yang disebut dengan metode abduktif. Ini diperkenalkan atau dipopulerkan oleh Allahyarham Bapak ketika beliau menulis disertasi S3. Jadi sejarah itu bisa dibandingkan, misalnya satu periwayatan, seperti usia Siti Aisyah. Itu dibandingkan dengan keterangan-keterangan lain. Dibandingkan dengan dalil-dalil lain. Yang paling menarik adalah perbandingan terhadap usia antara Siti Aisyah itu dengan kakak beliau, yaitu Siti Asma binti Abi Bakar. Ini saudara satu ayah. Dan Siti Asma binti Abi Bakar ini adalah sahabat perempuan. Beliau menikah dengan sahabat Zubair bin Awam. Ini sahabat perempuan yang mengantarkan makanan pada baginda Nabi SAW ketika beliau hijrah. Baginda Nabi dalam satu riwayat, hijrah itu bersama ayahandanya Siti Asma ini, yaitu sahabat Abu Bakar. Nah, yang mengantarkan makanan itu beliau ketika 3 hari berada di gua Thaur itu. Jadi beliau pembawa makanan dan penjaga rahasia. Nah, ini kakaknya Siti Aisyah. Nah, menurut keterangan, menurut riwayat, sekali lagi, ini yang disebut dengan metode abduktif. Jadi satu keterangan kita uji dengan keterangan-keterangan lain. Dan jarak antara keduanya itu bedanya 10 atau 14 tahun antara Asma dengan Siti Aisyah. Itu disepakati. Lalu dalam kitab sejarah ditelusuri berapa usianya Asma binti Abi Bakar ini. Sampai diketahui kapan wafatnya. Beliau usia sekitar 100 tahun, wafat 73 tahun setelah hijrah dan lain sebagainya. Ada hitung-hitungannya. Sehingga ditemukan usia ketika hijrah itu 27 tahun. Usianya Asma ini. Dari situ, dan itu menurut Al-Baladhuri, menurut Al-Qurtubi, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalilnya banyak yang mengatakan usianya Asma binti Abi Bakar ini. Jadi kalau diambil dari metode abduktif itu kita akan temukan paling dekat. Kita ambil beda itu 10 tahun. Persis. Berarti usia Siti Aisyah itu 17 tahun. Dan ketika dibawa ke rumah baginda Nabi 19 tahun.
2 tahun setelahnya. Itu menurut saya itu dalam sejarah itu yang disebut dengan metode abduktif. Jadi kalau ditinjau dari segi riwayat atau hadisnya itu apakah bisa dipatahkan atau kemudian dianggap sebagai hadis yang kurang? Nah itu dia, kadang-kadang dalam ilmu hadis misalnya ada beberapa kitab hadis yang sudah dianggap ini tidak dapat diganggu gugat, begitu. Misalnya ada di situ, jadi dilakukanlah penelusuran seperti tadi, metode abduktif tadi. Tetapi ini menurut kitab-kitab banyak 17-an tahun begitu ketika dinikah itu. Bahkan ada lagi yang menyebutkan lebih dari itu sebelumnya, karena dari riwayat Siti Aisyah sendiri, beliau itu menikah dengan baginda Nabi SAW 3 tahun setelah wafat Sayyidatina Khadijah Salamullah alaiha. Jadi berarti lebih lagi itu sebetulnya itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Usia beliau menikah itu 3 tahun setelah wafat Siti Khadijah Salamullah alaiha. Ada juga kajian lainnya yang mengatakan bahwa perempuan pertama yang dinikahi baginda Nabi SAW setelah Sayyidatina Khadijah Salamullah alaiha di Madinah adalah sahabat perempuan bernama Sauda binti Zam'a. Dan menurut riwayat ini, selama 4 tahun baginda Nabi di Madinah, baginda Nabi itu beristri Sauda binti Zam'a, 1 orang ini. Jadi kalau ditambahkan dengan periode itu 4 tahun setelah hijrah, ya 20-21 tahun. Misalnya. Masya Allah. Nah, itu ya beda-beda riwayat di dalam sejarah. Hanya kalau untuk sampai kemudian dijadikan dalil dan argumentasi begitu. Untuk pernikahan itu ada yang disebut dengan baligh dan ada yang disebut dengan rushd. Bukan hanya ia harus sampai baligh secara fisik, secara lahiriah memang siap, ditandai dengan kalau laki-laki atau perempuan kan ada perubahan fisik kita yang disebut dengan baligh. Dan ada kesiapan untuk fungsi pernikahan. Misalnya fungsi pernikahan itu antara lain adalah untuk melanjutkan keberlangsungan, keturunan. Nah, itu fungsi pernikahan, di antara fungsi pernikahan. Itu yang disebut dengan baligh. Tapi ada juga yang disebut dengan rusyd. Rusyd ini adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Atau bahasa kita kedewasaan. Jadi perempuan menikah juga bukan hanya perlu baligh, tapi juga perlu rusyd. Sama laki-laki juga. Jadi memang dia, bahasa kita sekarang ya insya Allah, secara lahiriah sudah matang, gitu sudah. Dan secara pemikiran juga sudah dewasa, sudah cukup bisa membedakan baik dan kurang baik dan sebagainya. Itu yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga ya. Pertimbangan baik, kurang baik, guru, begitu? Ya. Mungkin masih berhubungan dengan pernikahan. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW setelah Siti Khadijah meninggal, Ya. dia melakukan banyak sekali pernikahan. Ya. Sependek pengetahuan. Ya. Itu apa alasannya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Yang pertama itu tadi, ketika kita menggunakan metode abduktif, kita akan menemukan antara banyak dan tidak ini. Ya. Karena misalnya jumlah istri baginda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam itu menjadi di antara para ahli sejarah begitu. Fakta yang disepakati adalah selama di Makkah Al-Mukarramah baginda Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha adalah pernikahan yang monogami. Ya, sama Siti Khadijah baginda Nabi tidak ya sampai kemudian di Madinah. Jadi kalau dari hayat penuh kesucian baginda Nabi SAW yang 63 tahun, ini 10 tahun terakhir misalnya. Dan ada beberapa periwayatan tadi, misalnya ada yang menyebutkan istri pertama itu Sauda binti Zam'a dan seterusnya. Tentang sebab alasan bisa bervariasi, di antaranya misalnya ketika menikah dengan Siti Maria Al-Qibtiyah, itu karena ada dalam tanda petik aliansi dahulu itu untuk mengikat antara satu kabilah dengan kabilah, antara satu negeri dengan negeri. Misalnya nih, kalau ada
katakanlah perbedaan atau bahkan sampai terjadi konflik, itu kadang untuk mendamaikan konflik ini ya sudah saja ininya tokohnya itu jadi keluarga dan itu selesai, konflik itu jadi selesai. Mungkin di beberapa daerah juga begitu kali, ada ya sudah selesai nikah. Nah itu satu di antara pertimbangan. Ada juga yang mengatakan karena janda misalnya ya. Pertimbangan saya, apakah memang hanya begini, kalau memang pertimbangannya hanya karena status sebagai janda yang kemarin sempat viral juga ya waktu pilkada ya. Nah, jadi apakah karena itu saja misal, atau ada pertimbangan yang lain? Karena boleh jadi mungkin ada janda lain yang juga ada waktu itu. Mengapa tidak dinikahi? Ya, kalau alasannya hanya itu. Atau mengapa tidak? Ini mohon maaf. Misalnya, mengapa baginda Nabi, apakah para sahabat yang hadir juga waktu itu, dan kemudian ada pembatasan untuk para sahabat di 4, untuk baginda Nabi ada kekhususan. Nah ini ada dinamika, karena ada yang kemudian mengkaji, ini apakah sezaman atau tidak? Misalnya nih, katakanlah sampai jumlahnya lebih dari 4. Ini satu masa atau tidak? Atau misalnya yang satu meninggal, kemudian menikah lagi. Nah ini mesti ditelusuri, tidak ada keterangan ini semua satu zaman. Misalnya begitu. Seperti setelah Sayyidah Khadijah wafat, baru baginda Nabi menikah lagi. Mungkin sempat ada, misalnya yang bersamaan itu Siti Maria Al-Qibtiyah, kemudian Siti Aisyah, lalu Siti Hafsah. Nah itu memang dalam riwayat pernah ada cerita itu bersamaan. Tapi sampai seperti yang mungkin disebutkan dalam perbincangan tentang jumlah sekian, itu belum tentu pada zaman yang sama gitu. Nampaknya alasannya itu sangat-sangat ilahiyah gitu. Masalah. Kalau itu selesai. Benar sekali, setuju ya. Luar biasa. Karena ketidakmampuan ya. Ya, betul, persis. Sehingga mungkin salah tafsirnya. Setuju. Dan yang perlu kita jaga adalah kehormatan, kemuliaan baginda Nabi SAW dan keluarga beliau, istri beliau, itu kehormatan yang mesti kita. Alhamdulillah Pak Edi, pertanyaan. Makasih banyak ini ya semuanya. Saya yang Masya Allah, saya yang terima kasih semuanya. Sarungan, santri ini ya. Masya Allah, makasih. Dapat jawaban yang menarik tentang keluarga dengan berbagai variasinya ya. Nanti kita suatu saat ketemu lagi aja ya, kita cari masalah untuk mencari jawaban. Luar biasa ya, makasih banyak. Saya terima kasih semuanya.